Oke, halo teman-teman semua, welcome to analisis seputar AVAX. Jadi di sini saya akan update kembali atau saya akan coba analisis koin kripto berupa AVAX ini, yang mana ini adalah salah satu request ya dari antara kalian, yang mana request tersebut bisa diakses atau kalian request melalui ini teman-teman, Linktree yang ada di bio TikTok saya. Dan selanjutnya nanti ketika kalian sudah masuk ke Linktree tersebut, kalian akan dibawa ke laman atau tampilan seperti ini. Dan di sini kalian bisa akses ke link traktir saya dan bisa request analisa koin kesayangan kalian, atau mungkin koin-koin yang membuat kalian penasaran mungkin bisa teman-teman request di sini. Dan oke, di sini kita akan langsung aja coba masuk ke analisa seputar AVAX nih teman-teman. Jadi pada awal dia rilis, AVAX ini cukup bagus ya untuk koinnya. Dia mengalami penguatan dan bahkan sempat menyentuh harga tertingginya di tahun 2021, tepatnya di bulan November nih. Dan itu sempat mencapai harga lebih dari $140 ya. Harga yang cukup bagus untuk proyek seperti AVAX ini. Dan di sini setelah tahun 2021 tersebut, AVAX kemudian mengalami penurunan yang cukup masif ya. Jadi di sini 80-90% untuk penurunannya cukup signifikan. Dan kemudian sampailah AVAX pada tahapan tertentu di mana sepertinya sudah cukup jenuh turun ya. Dan dia membuat sebuah pattern yang namanya falling wedge pattern. Sehingga nantinya ketika ternyata AVAX berhasil breakout nih dengan volume yang cukup signifikan di falling wedge pattern ini, maka AVAX itu ternyata cukup baik dan mendapat gain up to 400%-an. Yang mana ini sekaligus berhasil closing atau berhasil mengubah posisi AVAX dari yang tadinya bearish trend di sini, kemudian menjadi berbalik menjadi keadaan bullish lagi. Dan di sini juga saya telah menandai atau saya udah labelin untuk area-area penting, di mana di sini ada area demand dari AVAX, begitu juga di sini. Dan juga kalau teman-teman perhatikan, AVAX ini terbentuk suatu fair value gap ya yang terjadi di sini. Jadi kalau misalkan kita coba zoom ke time frame daily-nya teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat bahwa AVAX itu sebenarnya sedang dalam posisi yang tidak terlalu baik, tapi tidak buruk juga teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, pasca ada konflik di Timur Tengah ya, yang mengakibatkan tentunya beberapa harga altcoin rontok teman-teman, cukup signifikan. Jadi AVAX itu ternyata telah berhasil breakout dari trend line-nya yang di sini, sehingga membuat harganya cukup jatuh ke bawah. Dan untungnya tertahan di area demand area yang tadi sudah saya tandai di sini. Dan kemudian dia sedang berusaha untuk naik teman-teman. Jadi dia sedang berusaha untuk reclaim lagi di atas ini teman-teman, untuk area yang namanya fair value gap. Nah jadi untuk fair value gap-nya itu terbentuk dari candle yang ini teman-teman ya. Jadi untuk candle yang ini mengakibatkan adanya fair value gap atau ada orderan di sini yang cenderung tidak terisi teman-teman. Karena di sini turunnya sangat masif dan signifikan. Jadi based on perspektif saya atau POV saya, kemungkinan paling besar adalah AVAX itu akan coba dulu. Jadi misalkan dia dari turun, kemudian dia akan coba retest seperti ini, dan kemudian AVAX akan coba untuk mereclaim dulu area fair value gap yang ada di sini teman-teman. So kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin percaya dalam project jangka waktu lamanya dari AVAX atau percaya AVAX secara long term bahasanya teman-teman, itu sebenarnya di sini itu bukan tempat yang buruk buat teman-teman itu berinvestasi atau membeli. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan teman-teman ya tentunya, karena teman-teman juga harus pahami analisa resiko teman-teman masing-masing, dan setiap orang punya portofolio lah atau punya manajemen resikonya masing-masing. Jadi nggak bisa disamain. Dan sebenarnya juga kalau misalkan teman-teman mau buying, yang paling bagus sebenarnya adalah ketika fase AVAX itu di sini teman-teman. Kenapa? Karena jelas posisinya adalah AVAX sedang meretest yang namanya demand area yang cukup besar. Sehingga ketika teman-teman beli di sini, ini adalah alasan yang cukup masuk akal kenapa AVAX itu teman-teman tertarik lah paling enggak secara price action teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman, setelah adanya area fair value gap, di sini AVAX juga mempunyai area supply yang cukup besar teman-teman, di mana area supply ini menjadi tahanan AVAX ya mungkin berkali-kali. Kita coba lihat di weekly-nya lagi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk area supply yang ini menjadi penahan si AVAX ini berkali-kali teman-teman. Jadi ketika dia sedang uptrend juga ini menjadi area demand yang masif ya. Nah teman-teman bisa lihat berkali-kali bertahan, dan kemudian ketika di breakout atau ketika ditembus AVAX langsung turun secara signifikan.
yang artinya ini adalah supply area yang cukup masif. Jadi untuk melakukan breakout pada supply area ini tentunya akan dibutuhkan buyers atau pembeli atau volume perdagangan pembelian yang cukup signifikan tentunya. Dan di sini teman-teman, saya ada data tambahan yang mana kalau teman-teman bisa cek sendiri juga melalui token terminal untuk data dari Avalanche atau Avax di sini. Sejujurnya saya sendiri nggak bisa berkata yang gimana-gimana teman-teman, karena di sini teman-teman bisa lihat untuk revenue-nya sebenarnya ada peningkatan, tapi sangat-sangat disayangkan bahwa untuk active user-nya itu cenderung mengalami penurunan teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat juga dan bandingkan dengan beberapa project layer 1 lain mungkin. Dan di sini bisa dibilang Avax cukup baik setidaknya dalam masalah revenue, tapi sangat disayangkan untuk active user-nya mengalami penurunan teman-teman. Tapi setidaknya dari price action, Avax ini masih menunjukkan adanya tren bullish ya teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena teman-teman bisa lihat bahwa Avax ini belum men-take over low point yang ada di sini teman-teman. Jadi di sini meskipun trend line yang di sini sudah di breakout, namun di sini teman-teman dia belum take over low point ya teman-teman ya, sehingga strukturnya masih higher high, higher low, higher high, dan ini di sini mostly sepertinya masih higher low teman-teman. Jadi tentunya akan ada potensi Avax itu akan seperti ini. Jadi misalkan dia naik dari sini, kemudian dia membentuk higher low, kemudian higher high lagi, higher low, dan ada potensi dia membentuk yang namanya higher high lagi teman-teman. Dan ketika Avax ini nantinya membentuk yang namanya higher high lagi, maka akan sangat besar potensinya untuk dia bertahan di area supply yang ini, yang nanti akan berubah menjadi demand area apabila berhasil di breakout teman-teman. Dan kemudian untuk Avax sendiri, ketika teman-teman bisa proyeksikan, maka dia akan bertahan di atas area supply ini apabila memang terjadi skenario yang saya beritahu sebelumnya. Dan kemungkinan ketika kita menggunakan Fibonacci retracement ya, misalkan kita tarik dari atas ini ke bawah, nah seperti ini, maka ini akan ada di area 1,618 atau golden ratio-nya di sekitar sini. Dan ya bisa dilihat ini adalah area yang cukup masif ya, tentunya volume perdagangan di sini. Dan ini bisa menjadi target teman-teman dalam investasi di Avax kalau misalkan teman-teman memang berniat untuk take profit sebagian atau take profit keseluruhan, dan tentunya itu bergantung pada analisa teman-teman secara individu. Dan tentunya masih ada potensi untuk Avax ini melanjutkan penurunannya karena nggak ada yang mungkin. Dan ketika Avax melanjutkan penurunannya, tentunya ada dua area yang teman-teman wajib marking. Jadi yang pertama adalah demand area yang ada di sini, dan kemudian di sini juga area yang teman-teman harus marking ya. Jadi ini adalah low point-nya. Apabila low point ini di take over, maka ada potensi Avax akan melakukan bearish trend untuk sementara, dan kemudian bisa visit lagi atau mengunjungi demand area yang ada di sini teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tadi lihat bahwa akan ada selalu dua proyeksi, dan kita akan coba lihat proyeksi mana yang punya potensi tertinggi. Dan based on POV saya, karena Bitcoin juga sedang halving dan tentunya likuiditas yang ke crypto itu akan cukup banyak teman-teman, karena Bitcoin tentunya akan menarik atensi para investor ke aset kripto, dan tentunya bukan tidak mungkin bahwa ada likuiditas juga yang akan turun ke beberapa altcoin termasuk Avalanche teman-teman. Jadi di sini kemungkinan potensi yang lebih besar terjadi adalah Avalanche akan berhasil untuk men-take over supply area yang di sini dan akan kembali bullish tidaknya dalam jangka waktu yang short to long term teman-teman ya. Jadi kemungkinan Avalanche akan berhasil men-take over supply area dan berhasil bullish kembali teman-teman ya. Tidaknya dari POV saya, hal tersebut yang lebih possible atau punya posibilitas berhasil lebih besar. Namun bukan tidak mungkin bahwa Avalanche itu justru akan menjadi bearish trend dan kemudian revisit lagi ke demand area yang di sini teman-teman. Karena nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia investasi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau investasi di Avax ini atau mungkin mau di tradingin, justru yang paling penting adalah teman-teman tahu alasan kenapa teman-teman melakukan transaksi di Avax atau dengan kata lain belinya, dan teman-teman tahu kapan harus closing atau jual posisinya. Dan yang terakhir juga teman-teman harus tahu bahwa alasan kenapa teman-teman itu melakukan transaksi di Avax ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tahu kapan masuk, kapan keluar, dan kenapa melakukan transaksi. Seperti itu teman-teman.
Dan mungkin segitu aja untuk informasi yang bisa saya deliver atau saya bawakan untuk update seputar Avax ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton juga dari awal sampai akhir, saya ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah support juga. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koinnya, bisa langsung aja ke bio TikTok saya yang di sini teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Bye-bye.